Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial mengenai pembuatan peta eh, meta topografi dan sayatan penampang topografinya. Jadi dalam pembuatan peta penampang topografi kita memerlukan data-data seperti Demnas di awal. Belum itu kita perlu cek layar dulu. Nah, di sini layar sudah saya masukkan ke 49S karena daerah yang akan kita sayat nantinya adalah daerah Gunung Kidul. Nah, kemudian uh, kalian cari tempat kalian naruh folder. Jika belum, pakai folder connection dulu. Nah, karena saya sudah, jadi di sini saya tinggal pergi ke tempat saya nyimpan file. Ini tab dulu supaya memudahkan untuk nantinya. Nah, kita hapus juga. Nah, jika sudah, dem ini kita drag masuk. Nah, kita perlu cek DM-nya itu source-nya sudah benar atau belum. Nah, di sini dia masih WGS 1984. Dia belum masuk ke 49S. Jadi, kita perlu uh, ke Arthur Box dulu. Nah, di Arthur Box kita cari yang Data Management Tools, yang ini. Kemudian kita cari Projection and Transformation dan Raster, dan kita ke Project Raster. Nah, dari Project Raster, nah, kita pilih DEM tadi. Kemudian untuk output koordinat sistem ya, kita pilih 49S sesuai daerah yang akan kita gunakan dari data DEM ini. Ya sudah, kita tunggu si simbol buminya ini sampai dia selesai merupakan simbol loading, teman-teman. Kita tunggu. Nah, ini sudah berhasil ya, teman-teman. Nah, sudah berhasil, kita cek aja. Yang ini juga bisa kita cek. Kemudian uh, kita ke katalog. Ini bisa kita pinggirin dulu. Kita katalog lagi untuk masukin coupling kita, karena dari sini couplingnya udah disediakan, jadi kita tinggal geser ke sini. Oke, karena ya sudah, jadi jangan menimpa nih teman-teman. Kita ubah couplingnya, stylenya, simbol selektornya jadi follow supaya dia tidak menimpa. Kita ubah jadi merah biar kelihatan. Oke, sudah seperti ini. Kita ke search teman-teman, kita cari yang namanya clip raster. Enter, kita pilih yang ini. Nah, clip raster itu buat apa sih sebenarnya? Clip raster itu buat agar demnas kita itu masuk ke wilayah couplingnya aja, dengan cara clip raster kita pilih dem yang sudah di project raster tadi, dan outputnya itu pilih coupling. Ini merupakan tempat kita nyimpen. Kita mau nyimpen di mana bebas. Kalau kita oke, kita tunggu sampai dia selesai untuk clipnya. Nah, ini sudah di clip. Nah, untuk ngecek apakah klipnya berhasil atau enggak, kita bisa cek dengan uh, uncheck yang ini, dan ya, klipnya berhasil, teman-teman. Dan untuk langkah selanjutnya dalam pembuatan peta topografi, kita perlu yang namanya kontur. Kita ini bayarin dulu. Lalu kita ke 3D Analysis Tools di Arthur Box. Kita cari raster surface ini, lalu kita ke kontur. Nah, untuk input rasternya kita pilih yang udah diklik tadi. Untuk kontur interval sesuai rumus, teman-teman, karena skala yang bakal digunakan nanti adalah 12.500, jadi untuk interval konturnya adalah 6,25. Sudah kita oke. Kemudian kita buat lagi untuk kontur indeksnya, teman-teman, menggunakan cara yang sama. Kontur indeksnya itu kurang lebih 31,25.
atau 5 kali lipat dari si interval kontur. Kalau sudah kita oke. Nah, sini sudah berhasil teman-teman. Jika sudah, untuk mempermudah kita ubah untuk ininya. Untuk yang ini tadi kontur index, kita ubah jadi kontur bathymetry primary index. Kemudian yang ini kita ubah ke yang di sampingnya teman-teman. Itu di kontur ini yang primary. Sudah, maka silakan seperti ini. Nah, kemudian untuk langkah selanjutnya kita akan membuat sayatan teman-teman. Membuat sayatan itu dengan cara pertama kita ke ini dulu, kita ke new file, ke new shape file, dan ke ini kita buat sayatan topografi, judulnya bebas teman-teman. Nah, ini jadi polyline untuk kalian sistem ya, kita masukin ke 49S sesuai dengan daerah penelitian. Oke, jika sudah, maka akan muncul di sini nanti akan muncul SAP berisi sayatan topografi. Kita drag, oh tidak perlu, sudah ada. Kita tinggal edit feature, start editing, kemudian ke edit feature. Nah, di sini udah ada edit feature teman-teman. Kita klik yang sayatan topografi, kita pilih yang lain, kita sesuaikan sayatan kita mau bagaimana teman-teman. Nah, kalau dari saya sendiri, saya mau nyayat dari sini hingga ke sini teman-teman, supaya dia mengenai kontur renggang dan kontur yang rapat. Ini sudah di klik double, dan untuk mempermudah dalam melihat, kita pilih warna yang sekiranya terang teman-teman. Coba saya besarin. Ini sudah, kita save edit, kemudian stop editing. Nah, selanjutnya langkah dalam pembuatan sayatan topografi, kita perlu ke 3D analis. Jika teman-teman belum ada 3D analis, bisa ke customize, ke toolbars, lalu klik yang ini teman-teman, lalu ke Adaptive. Di sini kita pilih yang sudah diklik teman-teman, lalu kita ke option, dan analis kita pencet option, kita pencet yang ini. Nah, ini adalah tempat dimana kita mau naruh si filenya, itu mau taruh di mana. Saya mau taruh di data tugas video, dan kita oke, lalu di oke lagi. Nah, sudah kita ke interpolate line. Interpolate line ini harus kita sesuaikan dengan sayatan kita nih gimana sih nanti. Nah, karena sayatan saya seperti ini, otomatis bagian sini adalah yang kurang dari 180 derajat. Yes, yang sini akan menjadi A, dan yang sini akan menjadi A aksen. Jadi kelihatannya kita bisa seperti ini, lalu kita titikin untuk interpolate lainnya, kemudian kita taruh sini, kita sesuaikan dengan sayatan kita tadi. Ini nggak perlu sempurna banget, nggak apa-apa teman-teman. Kalau kita double klik, nah jika sudah, kita cek di sini ke profile graph. Nah, di sini saya kita sudah berhasil teman-teman. Ya sudah, maka kita klik yang ini aja biar nggak masukin lagi nanti. Nah, lalu ke katalog teman-teman. Nah, di katalog ini kita pilih tempat kita nyimpen si option tadi. Itu buat nyari si PG-nya teman-teman. Kalau di sini belum ada, kita refresh dulu. Nah, ini udah muncul kan PG1 nih, PG1 SAP. Kita drag masuk aja. Jadi oke. Nah, di PG1 ini karena kita membuat penampang topografi ya teman-teman, jadi kita nggak perlu nentuin batas-batasnya. Jadi di sini kita langsung ke table option, langsung aja bisa kita ekspor. Untuk tempat ekspornya, saya di sini mau naruh di data tugas video juga teman-teman, dengan format filenya yaitu text file. Itu setelah itu kita oke, save,
Nah, untuk do you want to add the new table current map ini kita klik no teman-teman. Nah, jika sudah, maka akan muncul di sini. Sebentar teman-teman. Nah, untuk mempermudah kayaknya saya harus ganti namanya dulu tadi ke atribut table lagi. Tugas video file, kita ubah namanya Nampang Topografi itu 8. Dan kita save, kita oke, kita no ini seperti tadi langkahnya tadi untuk katalog. Dan di sini harusnya akan muncul berisi sayatannya teman-teman. Nampang, nah ini dia Nampang Topografi 18 teman-teman. Nah, lalu kita ke layout view. Di layout view kita perlu ubah kata dulu di landscape, layaknya peta pada umumnya lah teman-teman. Kita ubah jadi landscape. Kemudian juga sudah kita insert data frame baru untuk tempat dari si penampangnya nanti. Kita panjangin dikit, properties. Nah, kita ubah dulu buat namanya di Nampang Topografi. Ya itulah. Kemudian koordinat sistemnya kita ubah jadi 49S. Lalu kita apply, oke. Nah, teman-teman harus memastikan kita sudah mencet si data frame barunya ini dengan cara dia warna biru di sini teman-teman. Lalu kita drag masuk dari si text file tadi ke menambah topografi data frame barunya. Sudah, dia sudah akan seperti ini. Dia akan muncul di bawah. Lalu kita klik kanan, kita display XY data. Kita untuk X fieldnya milih M, dan untuk Y-nya kita pilih Z. Untuk koordinat sistemnya, di sini sudah 49S, tapi untuk memastikan aja kita 49S lagi. Kemudian jika sudah, kita oke teman-teman. Nah, jadi saya tanya akan seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita ke data view untuk membuat dia supaya lebih rapi teman-teman. Kita tambahkan SHP baru, kita buat namanya penampang topografi garisnya. Oke, lalu untuk filter type nya kita pilih polyline, dan untuk koordinat sistemnya kita pilih 49S. Nah, spasialnya kita pilih 49S, lalu kita oke. Ya sudah, tinggal kita cari untuk SHP nya. Di sini sudah muncul Nampang Topografi garis. Nah, sini udah muncul teman-teman. Jika sudah muncul, kita tinggal klik kanan, kita edit feature, start editing. Kemudian di sini kita pilih line, dan kita akan netikin dia satu persatu teman-teman. Sebenarnya bisa di trace, cuman entah kenapa di sini nggak bisa teman-teman. Jujur saya juga kurang paham. Kita titikin, bikin terus saja. Nah, sebenarnya lebih bagus kalau nitikinnya itu satu persatu teman-teman, supaya lebih mendetail untuk konturnya. Tapi karena kali ini hanya untuk tutorial, dia seadanya dulu aja dah. Tapi kalau mau nyekip juga harus teman-teman harus perhatiin, jangan jangan langsung potong kayak gini. Itu kita harus ke bawah dulu,
kayak gini, kayak gini, kayak gini, supaya dia tetap ngikutin eh, si konturnya teman-teman. Ya sudah, nah dia akan berakhir seperti ini. Ya sudah, kita save edit dan kita stop editing. Untuk ini kita matiin. Nah, sini udah muncul teman-teman. Untuk warnanya bisa kita ubah yang menjadi warna hitam aja. Tebalnya mungkin bakal saya tebelin dikit, 1,5 mungkin ya. Nah, sudah seperti ini, kita bisa kembali ke uh, layout view. Nah, kemudian untuk langkah selanjutnya itu tinggal ngerapihin aja teman-teman, ngerapihin. Nah, sebelum ngerapihin sebenarnya bagusnya itu kita data frame dulu, kita ke fix scale karena kita bakal pakai 12.500, jadi kita ubah ke 12.500. Maaf, ini 12,500. Yes, sudah. Sepertinya terlalu, sepertinya salah saya nentuin skala ya teman-teman, karena dia kayak terlalu besar gitu, tapi nggak apa-apa karena pada kali ini kan yang kita perlukan sebenarnya adalah si sayatannya teman-teman. Nah, kemudian seperti pada biasanya kita tinggal nambahin grid. Untuk di peta, gridnya itu kita taruh dengan new grid, kita measure grid karena kita pakai UTM. Ini kita taruh 500 saja intervalnya, lalu kita maksudnya nggak apa, 500 dan 500. Nah, next lagi, finish, dan kita ke properties additional supaya di belakang huruf angkanya itu tidak ada angka-angka bayangan gitu teman. Jadi kita buat ini 0 dulu, kita oke, kita apply, lalu kita oke lagi. Nah, teman-teman bisa lihat kalau di sini dia gridnya itu masih di pinggir-pinggiran data frame. Nah, caranya gimana sih biar bisa nempel di base mapnya aja? Caranya dengan kita pilih clip to shape di sini. Kita specify shape, kita klik yang outline of feature, kemudian kita pilih coupling. Oke, clip grids and graticles. Lalu saya biar agak rapi, saya buat garis di sini. Kita apply dan ya, di sini sudah jadi rapi ya teman-teman, lebih rapi. Dimana bisa kita matiin aja nggak apa-apa, karena kita udah selesai juga. Untuk ini kita bisa ke properties lagi, ke data frame, kita ubah skalanya jadi 12.500. Sudah, kita apply, kita oke lagi, kita sesuaikan teman-teman untuk ininya supaya dia bisa masuk semua. Intinya memang agak kekecilan sih tadi inti untuk ininya, tapi nggak apa-apa. Kita gini ya, sudah seperti ini, kita tinggal buat gridnya. Caranya sama seperti tadi, cuman bedanya pada penambang kali ini. Kita next. Nah, untuk x-axisnya itu kita buat sebesar mungkin. Pada kali ini saya 10.000 aja. Dan untuk y-nya karena di 1:5, sedangkan 1:1 nya itu 125, jadi 125 dibagi 5 teman-teman. Jadi untuk y-axisnya 25, dan ini label only. Dan kita next lagi, finish, dan kita properties, dan properties pada label top dan bottom kita matiin. Lalu ke additional properties, number format kita matiin lagi sampai ke 0 di sini supaya tidak ada angka-angka bayangan. Dan untuk interval x origin kita buat 0 dan y origin kita buat 0. Lalu kita apply, kita oke. Kemudian kita apply lagi di sini, kita oke juga. Nah,
Jika sudah seperti ini teman-teman, itu maka penampang kita sudah selesai. Tinggal kita rapi-rapiin aja, sesuaikan mau kayak gimana. Kita rapi-rapiin, ini bisa kita naik turunin. Mungkin kayak terlalu rapet gitu teman, nggak apa-apa. Emang karena skala, karena HV-nya terlalu kecil kan, sebenarnya ini kan 25, ini 50, mungkin 75, ini 100 teman. Nah, mungkin seperti itu aja ya untuk penampang topografi kali ini. Untuk selanjutnya bisa kita beri judul, kemudian saya beri arah utara, scale bar, dan sejenis-jenisnya. Itu teman-teman bebas mau untuk edit judulnya, azimut dan sebagainya itu di Corel atau di ArcGIS. Mungkin cukup sekian tutorial dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan, kurang lebihnya saya berterima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.